Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan siang hari ini. Kita jumpa kembali di program In-Frame MTA TV. Dan kali ini terkait dengan program bedah rumah warga MTA Sumatera Utara. Bagaimana keadaan dan progresnya? Kita segera terhubung dengan koresponden Budi Andri di lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Budi Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, rekan Tommy. Kabar baik dan sehat di lokasi? Alhamdulillah, rekan Tommy dari Medan Sumatera Utara semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Taala. Ya, gimana kabarnya di studio, rekan Tommy? Baik, alhamdulillah baik, dan silakan reportase Anda. Baik, terima kasih rekan Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Masa pandemi Corona tidak menyurutkan warga Majelis Tafsir Al-Quran untuk tetap melaksanakan program bedah rumah bagi warganya. Terbukti saat ini telah berlangsung kegiatan bedah rumah dan kita sudah berada di lokasi, tepatnya di Desa Laudendang, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan di sebelah saya sudah hadir narasumber kami, beliau Ustadz Sarijo MAG, selaku pimpinan Majelis Tafsir Al-Quran MTA Sumatera Utara. Untuk lebih jelasnya, kita akan segera berbincang dengan beliau tentang kegiatan bedah rumah MTA Sumatera Utara tersebut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini kan masa pandemi masih berlangsung sampai saat ini. Kemudian program bedah rumah dari Majelis Tafsir Al-Quran sendiri tetap berjalan sedemikian rupa sehingga terwujud dalam usaha untuk mensejahterakan warganya. Kemudian sebenarnya faktor apa yang mendasari dimunculkannya program bedah rumah bagi warga Majelis Tafsir Al-Quran sendiri itu, Ustaz? Ya, jadi tujuan kita mempelajari agama itu dalam rangka untuk bisa mengamalkan. Berpijak dari salah satu landasan agama yang kita pahami selama ini, khairun nas yang fa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang berguna untuk orang lain. Berangkat dari sini, maka Majelis Tafsir Al-Quran beserta warganya mencoba membuat satu gerakan amal soleh berupa bedah rumah ini. Dan ini sudah dilaksanakan berkali-kali. Dan alhamdulillah hari ini di tempat ini dilaksanakan bedah rumah di tempat salah satu warga pengajian kita yang membutuhkan uluran gerakan dari kebersamaan ini, sehingga pengajian mengkoordinir warganya untuk bisa diadakan penjadwalan bedah rumah sehingga bisa terrealisasi pada saat ini dengan harapan, karena rumah itu bagian dari kebutuhan pokok manusia, kebutuhan pokok orang hidup. Jadi walaupun sederhana mungkin diharapkan setiap orang mempunyai rumah. Tidak terlepas dari pertimbangan itu, untuk seluruh warga Majelis Tafsir Al-Quran juga harapannya, khususnya di wilayah tugas kami di Sumatera Utara, harapannya seluruh warga pengajian itu walaupun sederhana mungkin dapat memiliki rumah. Nah, bagi mereka yang mampu mandiri, kita motivasi untuk bisa berdikari, dan bagi mereka-mereka yang tidak mampu mandiri, maka kebersamaan akan turun tangan untuk membantu agar khususnya warga MTA itu bisa memiliki rumah untuk tempat tinggal. Ya, baik Ustaz. Kemudian adakah kriteria khusus bagi warga Majelis Tafsir Al-Quran sendiri supaya dia bisa masuk kategori untuk bisa dibedah rumahnya oleh tim bedah rumah MTA Sumut sendiri, Ustaz? Jadi bedah rumah itu ada beberapa kategori. Yang pertama, memang kebersamaan murni hanya membantu tenaga kerja karena bahan bangunan maupun tanah sebagai tempat peletakan rumah itu sudah memiliki, maka kebersamaan hanya membantu tenaga. Kemudian ada lagi model bedah rumah itu bahwa
yang bersangkutan hanya memiliki lapak tanah untuk mendirikan rumah, namun bahan bangunan tidak memiliki, maka kebersamaan turun tangan bagaimana agar warga itu bisa memiliki rumah, maka bersamaan membuat gerakan mengadakan bahan-bahan bangunan sehingga mereka bisa mempunyai rumah. Dan ada lagi yang tipologinya bahwa warga itu memang sudah sangat membutuhkan rumah, tapi mereka tidak punya apa-apa, maka kebersamaan membuat pertimbangan mereka perlu dibantu untuk mendirikan sebuah rumah, maka kebersamaan mengadakan gerakan itu murni sejak pengadaan lapak tanah sebagai tempat pendirian rumah, kemudian bahan-bahan untuk membuat rumah, sehingga warga kita itu dapat memiliki rumah walaupun mereka tidak memiliki apa-apa sebelumnya. Nah, pertimbangannya bagaimana kok bisa diputuskan bahwa warga ini harus bedah rumahkan? Tentunya mekanismenya bahwa pengurus itu setiap seminggu sekali mengadakan pertemuan gabungan. Nah, tentu dari masukan-masukan pengurus, kemudian dimatangkan lagi oleh khusus pengurus perwakilan Deli Serdang. Setelah semuanya dipertimbangkan, akhirnya kebersamaan mengatur penjadwalan bagaimana dan kapan bisa dimulai kegiatan bedah rumah dengan didukung oleh seluruh pengurus maupun warga pengajian. Baik. Kemudian untuk pelaksanaan program bedah rumah sendiri untuk MTA Sumatera Utara, untuk hari ini itu sudah sampai kali yang keberapa itu, Ustaz, kalau boleh tahu? Untuk pelaksanaan bedah rumah ini sudah puluhan kali ya, kalau dihitung ya mungkin sudah nggak terhitung lagi. Nggak ingat sudah keberapa untuk bedah rumah kali ini. Bahkan dalam minggu ini kita melaksanakan bedah rumah di 2 tempat. Yang satu di tempat ini, di belakang saya ini posisinya. Kemudian yang satu lagi di Kuala Simpang, perbatasan Aceh. Dan dimulai sama hari Senin yang lalu, kemudian yang di Kuala Simpang sudah diserah terimakan kepada pemiliknya pada hari Rabu. Jadi satu rumah dikerjakan dalam waktu 4 hari, sudah bisa diserahkan kepada pemiliknya. Adapun hari ini, di tempat ini karena memang ada tingkat kesulitan sendiri untuk masukkan bahan-bahan bangunan sehingga pengerjaannya agak lama. Dan bedah rumah seperti ini merupakan gerakan amal soleh dan kesempatan untuk beramal bagi seluruh warga pengajian, maka ini akan diciptakan terus kesempatan ini agar bagi yang mampu ini kesempatan beramal, bagi yang tidak mampu ini merupakan satu bentuk solidaritas terhadap saudara sesama pengajian khususnya dan umumnya terhadap saudara sesama muslim. Kemudian sistem pelaksanaannya, Ustadz, ini mekanismenya itu seperti apa, Ustaz, untuk pelaksanaan bedah rumah itu sendiri? Untuk pelaksanaan bedah rumah itu dilaksanakan dengan cara bergotong royong dan diadakan penjadwalan setiap hari. Jadi sesuai dengan kebutuhan di lapangan, kalau misalnya satu hari itu butuh tenaga 30 orang, maka setiap hari itu dikirim 30 orang, diutus dari berbagai macam cabang maupun perwakilan. Jadi dengan gerakan gotong royong seperti ini diharapkan terlibat semua, baik pengurus maupun warganya, karena dengan gerakan ini diharapkan mampu mempererat ukhuwah, karena bertemu di lapangan, saling bekerja, merasakan suka duka bersama-sama dalam gerakan kebersamaan. Kemudian untuk pendanaan dari program bedah rumah itu sendiri, itu sistemnya seperti apa? Jadi sesuai dengan kebutuhan di lapangan bahwa dana bedah rumah itu murni adalah kekuatan dari warga sendiri. Jadi sesuai dengan kebutuhan, kalau dibutuhkan pendanaan untuk bedah rumah ini, maka digerakkan kepada seluruh warga MTA. Jadi semuanya ikut terlibat, baik amwalikum wa anfusikum, baik tenaganya maupun hartanya. Karena itu kesempatan yang memang sengaja diciptakan agar semua orang ikut terlibat dan mereka mendapatkan bagian pahala masing-masing. Untuk pelaksanaan bedah rumah Majelis Taklim Al-Quran Sumatera Utara ini sudah kesekian puluh kali. Jadi seperti apa tanggapan dari warga
Majelis Tafsir Al-Quran itu sendiri, kemudian tanggapan dari warga masyarakat pada umumnya itu seperti apa, Ustaz? Ya khususnya bagi warga Majelis Tafsir Al-Quran sendiri, karena dengan mempelajari agama, kemudian dengan adanya kebersamaan ini diharapkan sama-sama merasakan manfaat adanya kebersamaan ini, baik untuk urusan dunianya, untuk urusan agamanya, dan lain sebagainya. Sehingga sambutannya sangat baik dan dukungan warga sangat baik. Jadi sesuai dengan penjadwalan, seluruh warga yang dijadwalkan untuk pelaksanaan gotong royong ini hampir-hampir semuanya tidak ada yang izin untuk tidak ikut berpartisipasi dalam gerakan ini. Sehingga ya harapannya memang warga MTA itu seluruhnya punya rumah. Targetnya terutama itu. Kemudian ya kalau masyarakat umum ya pasti akan melihat bahwa gerakan seperti ini merupakan gerakan yang sudah langka di tengah-tengah masyarakat. Jadi adanya orang bergerak tanpa dibayar, diutus dari tempat-tempat yang jauh untuk melaksanakan gotong royong. Itu kalau bukan karena buah dari kesadaran beragamanya, akal kita itu sulit memahami hal itu bisa terjadi. Tapi kenyataan itu terjadi karena memang ya kita di samping agamanya terus-menerus di support sehingga paham betul terhadap tuntunan agama. Di antara buah dari memahami tuntunan agama itu adalah memberi manfaat terbaik bagi sesama. Baik, kemudian Ustaz, untuk pelaksanaan program bedah rumah itu sendiri yang sudah berjalan ke sekian puluh kali itu tadi, kendala apa saja yang sudah dijumpai selama proses pelaksanaan kegiatan bedah rumah itu sendiri, Ustaz? Saya kira kalau kendala ya tidak ada, karena kita bagaimanapun sebelum pelaksanaan bedah rumah itu direncanakan, kemudian dimatangkan teknik pelaksanaannya, sehingga hampir-hampir selama ini tidak ada kendala. Hanya mungkin kalau bedah rumah itu tempatnya jauh, seperti pelaksanaan bedah rumah yang di Kuala Simpang. Jadi seluruh tim bedah rumah sebanyak sekitar 30 orang itu memang langsung mukim di tempat itu. Sejak dimulai pembangunan sampai pembangunan diserah terimakan, mereka baru beranjak dari tempat itu. Sehingga ya mereka tinggal di situ, bekerja di situ, selesai baru pulang. Jadi mungkin ini yang ya termasuk bukan bagian dari kendala sih, tapi merupakan ya bentuk usaha untuk secara sungguh-sungguh kalau di daerah-daerah yang kategorinya terpencil atau jauh. Barangkali itu, kalau kendala-kendala saya kira nggak ada. Ya, baik Ustaz. Kemudian satu lagi nih Ustaz. Sebenarnya pesan moral apa yang disampaikan dari program bedah rumah Majelis Tafsir Al-Quran itu sendiri Ustaz untuk masyarakat pada umumnya? Jadi sederhananya bahwa sebaik-baik orang itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Dan kita punya modal kebersamaan karena kita dipertemukan lewat Majelis Tafsir Al-Quran sehingga hati-hati kita disatukan. Setelah Allah menyatukan hati kita, tentu berkumpul itu ada kekuatannya. Sehingga di antara kekuatan yang ada pada kita itu bisa dikerahkan untuk beramal, bisa dikerahkan untuk memberi manfaat kepada orang lain. Dan setiap orang diberi kesempatan yang sama. Sehingga dengan adanya kebersamaan ini, manfaat dunia kita rasakan dan manfaat akhirat insya Allah akan kita dapatkan semuanya. Saya kira demikian. Mungkin pesan yang dapat saya sampaikan, dan harapannya ini bisa diikuti bagi saudara-saudara yang lain yang mungkin belum punya gerakan bedah rumah seperti ini. Mudah-mudahan khususnya kita ke dalam dulu, setelah ke dalam mungkin teratasi, baru kita berpikir untuk bagaimana bedah rumah ini diorientasikan bisa ke luar gitu. Baik, terima kasih Ustaz atas waktunya. Semoga program bedah rumah Majelis Tafsir Al-Quran Sumatera Utara semakin maju dan semakin bisa mensejahterakan warganya. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi bincang kami dengan narasumber kami, beliau Ustaz Sarijo MAG, selaku pimpinan Majelis Tafsir Al-Quran MTA Sumatera Utara. Tetap berbagi di masa pandemi. Dari Medan, Sumatera Utara,
kontributor MTA TV melaporkan. Waktu kami kembalikan ke studio. Silakan rekan Tommy. Baik, terima kasih rekan Budi Andri. Dan pemirsa, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program In-Frame pada kesempatan siang kali ini. Dan tetap kami ingatkan untuk senantiasa kita laksanakan bersama protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan menggunakan sabun. Selamat mengikuti acara kami berikutnya dan kita jumpa di In-Frame MTA TV mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.